Shalom dan selamat memasuki tahun yang sangat exciting. Dan Tuhan memberikan saya tema untuk tahun ini untuk semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini adalah the year of empowering grace. Seperti saya sampaikan, grace bukan cuma hadiah atau pemberian yang kita tidak layak menerimanya. Saya banyak menerima hadiah yang bagus, bukan karena saya pandai dan mungkin saya beli, tapi lebih daripada itu, ada karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita tidak boleh tidak mengerti, ignorant, yaitu tentang karunia-karunia roh. Sebagai contoh, kalau Anda menerima hadiah itu akan tidak berguna kalau kita cuma taruh sebagai di bawah pohon Natal gitu. Harus dibuka. Bukan cuma dibuka, harus dinikmati dan diucapkan syukur. Dalam 1 Korintus 12, kita tahu pemberian ada dua macam. Ada dorea, ada karisma. Ya. Dalam sini karisma itu karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama. Ayat 5, 6 dan selanjutnya. Itu ada berbagai macam. Karena itu kita harus bergerak dalam tubuh, dalam body. Karena saudaraku, kita saling membutuhkan. Kepada yang seseorang diberikan perkataan hikmat. Ya. Bukan hikmat saja, tapi perkataan hikmat. Pertama kita harus tahu siapa grace itu. Grace itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka semua karunia akan diberikan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Karunia iman. Ya. Jadi ada iman, ada karunia iman. It's supernatural. Sekali lagi saya buat pernyataan, kita ini adalah naturally supernatural people. Banyak orang hidup tidak berkemenangan karena mereka tidak mengerti bahwa dunia roh itu sama nyatanya dengan dunia yang kelihatan. Tuhan membuat segala sesuatu invisible dulu, baru yang visible. Kita lihat bagaimana kita juga memasuki peperangan rohani ya. Tahun ini secara khusus kan itu kita puasa 21 hari. Mulai dari hari ini, tanggal 1 Januari 2023. Ada karunia, perhatikan di sini, karunia-karunia kesembuhan ya. Dan firman Tuhan mengatakan karunia-karunia. Jadi the gifts jadi majemuk of healing. Jadi tidak ada satu macam cara. Kita perhatikan Yesus bergerak dengan kuasa Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri tapi kan kuasa Roh Kudus. Sebab Allah menyertai dia. Siapa yang menyertai dia? Immanuel. Roh Kudus menyertai dia seperti menyertai saudara saya. Dalam hidup saya, kita masuk di dalam karunia-karunia ini ketika saya dibaptis Roh Kudus. Memang pertama kita menerima karunia paling besar, yaitu the gift of eternal life. Terima itu, nikmati itu. Tetapi dalam hidup kita, semua karunia roh kita bisa minta dan bekerja. Dan menurut saya, salah satu paling kita butuhkan hari ini adalah karunia membedakan roh. Ya, discerning of the spirit. Apa itu roh Allah? Roh jahat, roh manusia yang sedang terluka. Bukan semua perlu deliverance. Ada orang yang terluka, saudaraku. Ada yang karena addiction, ada karena bahan-bahan kimia yang perlu disembuhkan. Karena itu, mari kita semua, apa yang kita perlu lakukan? Kalau menerima hadiah, kita tidak bayar loh. We just receive it, give thanks, and apply it. Nanti kita akan belajar minggu-minggu berikutnya bagaimana kita apply the gifts of the Holy Spirit. Receive ye the Holy Spirit and receive ye the gifts, the charisma of Holy Spirit. God bless you. Hiduplah berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan yang ada di rumah. Di tahun yang baru ini kita bertemu lagi walaupun lewat online. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan ada di setiap kehidupan kita.
Baik yang ada di tempat ini kami dan yang ada di rumah, semuanya bersuka cita pada hari ini. Di tahun yang baru, kita yakin Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Di tahun yang baru ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami buka ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang cinta dan percaya sama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Sebab Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi
yang meriah untuk Tuhan. Sebab Dia luar biasa. Yesus sangat baik. Yesus terlalu baik dalam hidup kita. Amin. Layakkan kita untuk selalu mengucap syukur buat kebaikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
percaya semua akan anugerah Tuhan. Kami ada sampai di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih, berkati semua kami yang ada hari ini, bahkan yang di rumah, dimanapun kami menikmati ibadah. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang baru turun atas kehidupan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita semua bisa melewati tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru 2023 dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya bahwa semua kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat dan harapan yang selalu tertuju kepada Tuhan. Bahwa bersama Dialah kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan di tahun ini. Saudara yang kekasih, di tahun 2023 kita memasuki dengan tema yang baru, yaitu The Years of Empowering Grace. Tahun ini kita akan belajar untuk memperdayakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu yang berarti menghidupi anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita, agar orang-orang di sekitar kita mengalami Tuhan dan memiliki pengertian akan Allah. Tahun ini didasari dari bacaan firman Tuhan 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat pesan dari Paulus kepada Timotius. Dan pesan ini menjadi pesan yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dari pesan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, karunia Allah atau spiritual gift. Apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius? Bahwa anugerah yang diberikan Allah, yang adalah karunia Allah yang diberikan melalui Roh Kudus, yang harus dikobarkan, yaitu dengan menghidupi karunia yang diberikan Allah yang bertujuan untuk menjadi satu tubuh Kristus dalam menceritakan akan Injil kebenaran yang menjadi keselamatan bagi dunia. Saya percaya bahwa pesan ini juga tertuju kepada setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Setiap kita harus belajar memahami bahwa karunia yang Tuhan berikan bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama sebagai satu tubuh Kristus yang dilihat oleh dunia ini. Untuk itu, tahun ini kita akan belajar untuk mengenali dan mengerti karunia apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita secara pribadi. Sebab setiap kita diciptakan unik, berfungsi, berbeda dalam tubuh Kristus, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya keempat dan yang kelima. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang
terhadap yang lain. Tahun ini kita akan belajar untuk mengembangkan akan karunia yang diberikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita untuk melayani sesama kita. Sehingga setiap orang bisa melihat karya Tuhan melalui karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang kedua, kekuatan atau kuasa atau power. Rasul Paulus menyampaikan bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan atau kuasa untuk memampukan Timotius untuk bersaksi akan Injil kebenaran. Saya percaya hal yang sama juga kita alami, bahwa setiap kita ketika kita percaya, kita memiliki kuasa yang datang dari Roh Kudus. Kita harus sadari bahwa waktu Yesus naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan setiap murid-murid, bahkan kita hari ini sebagai orang percaya untuk bersaksi akan kebenaran. Bahwa setiap orang yang percaya dengan iman kepada Yesus akan diberikan kuasa yang bertujuan untuk melakukan perkara-perkara besar, sehingga orang yang dapat melihat bahwa kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kuasa yang diberikan bukanlah bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Jika kita melihat kata dari bahasa Yunani yang adalah dunamus, yang berarti kemampuan yang memberi dampak besar. Seperti dinamit yang digunakan sebagai peledak yang memberi dampak yang sangat besar. Dampak yang dirasakan bukan hanya dirasakan oleh generasi ini, melainkan juga dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya, agar semua rencana Allah tergenapi. Yang ketiga adalah kasih atau love. Hal yang berikutnya, Rasul Paulus menggambarkan bahwa Roh Kudus membangkitkan kasih. Kasih itu memberi dampak terhadap kehidupan sekitar kita. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Bahwa seberapa hebatnya, pintarnya, besar pengorbanan kita, namun jika kita tanpa kasih, semuanya sia-sia. Tahun ini kita akan belajar lebih dalam tentang kasih, yang diawali dengan belajar mengasihi Tuhan dengan benar, yang dimulai dari mengasihi sesama kita. Dan yang terpenting adalah sebagaimana kasih yang kita hidupi itu dapat berdampak bagi banyak orang dan bahkan mengubahkan dunia ini. Gambaran Alkitab akan hari-hari terakhir ini menggambarkan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang-orang lebih mementingkan diri sendiri. Tidak ada belas kasihan terhadap sesama. Hal ini menunjukkan bahwa yang dibutuhkan kasih yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, kerinduan saya, marilah kita belajar di tahun ini untuk menghidupi kasih tersebut dan membawa ke dalam kehidupan kita. Setiap orang yang bertemu dan melihat kita bisa merasakan kasih yang sejati, yang adalah Allah itu sendiri melalui kehidupan kita. Sehingga dari kasih yang kita hadirkan, orang lain bisa menerima kasih Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di tahun ini mari kita belajar dengan sungguh-sungguh dalam menghidupi kasih
dan melalui tuntunan Roh Kudus. Hal yang terakhir, ketertiban, disiplin, self-disiplin adalah satu hal yang menarik dari yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius adalah ketertiban. Ketertiban menjadi salah satu hal penting bagi orang percaya yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tujuan ketertiban ini adalah supaya setiap kita hidup di dalam rencana dan jalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Ketertiban itu dimulai dari bagaimana kita disiplin dalam pikiran kita. Pikiran kita yang selalu tertuju kepada Kristus, bukan kepada hal-hal duniawi. Kita berfokus apa yang menjadi kehendak-Nya. Dimulai dengan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang datang dari Allah. Allah sendiri di mana tertuang akan kehendak-Nya. Disiplin pikiran yang dimaksud di sini adalah pikiran yang mengarah kita kepada keserupaan dengan Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa yang kita pikirkan bukan untuk kepuasan kita secara pribadi, melainkan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar melalui kehidupan saudara dan saya. Dari disiplin diri kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang hidup dalam memberi dampak yang besar sehingga semua orang merasakan mengalami pertobatan dan memuliakan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kerinduan saya sebagai gembala adalah setiap kita yang tertanam di gereja lokal ini mau belajar dari 4 hal yang telah saya sampaikan hari ini. Mari kita bersama-sama belajar mari kita belajar berproses di tahun ini. Belajar untuk mengenali, melatih, mengaplikasikan akan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Agar setiap kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Belajar untuk menggunakan kuasa yang diberikan kepada setiap kita, bukan untuk dipergunakan dengan sembarangan, melainkan dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan Allah dalam setiap kita yang dapat memberikan dampak. Belajar untuk menyatakan kasih di dalam kehidupan kita, kasih yang mengubahkan kehidupan dunia yang gelap ini. Dimulai dengan mengasihi Allah, melalui mengasihi sesama kita, mulai dari keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya rindu agar kita belajar akan disiplin diri yang dimulai dari mendisiplin akan pikiran, sehingga kita sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Sehingga buah-buah kebenaran itu hidup di dalam kehidupan kita dan semua orang yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Selamat memasuki the year of empowering grace. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, kita akan melakukan perjamuan kudus yang pertama di tahun 2023. Mari kita siapkan roti dan anggur di setiap rumah kita masing-masing.
Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucap syukur ini atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Boleh kami ada di tahun 2023 dengan kasih penyertaan-Mu, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapa, firman yang sudah disampaikan, biarlah setiap jemaat-Mu bukan saja mendengar firman ini, tapi menjadi pelaku-pelaku firman untuk mengasihi Tuhan, untuk berjalan. Tuhan memampukan setiap jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Untuk Tuhan menuntun mereka menjadikan dan mereka menggenapi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah melupakan janjinya, Allah senantiasa yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami senantiasa mau menjadi pelaku firman, dan kami mempercayai setiap firman yang ditulis itu adalah Allah sendiri. Bagaimana di dalam Mazmur 23 Engkau berjanji, Tuhan adalah gembalaku dan tidak pernah, Tuhan gembalaku dan Tuhan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Dan Tuhan akan menuntun kami di dalam jalan-jalan yang sulit. Tuhan setiap hari ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu. Kami pegang sebuah apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Untuk kami berjalan bersama Engkau melewati tahun yang baru ini. Sehingga sampai pada tahun yang akan datang, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami. Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kasih karunia itu ada dari setiap kami. Mari jemaat Tuhan,
Angkat tangan dan terimalah berkat. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya ibadah kita di tahun yang baru ini penuh dengan sukacita. Karena Tuhan selalu memberkati saudara dan saya. Kali itu saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, kita akan kembali beribadah di tempat ini, di Rock Hall, minggu depan, tanggal 8 Januari 2023, ibadah pertama jam 8 pagi, dan yang kedua jam 11 siang. Dan jangan lupa disentani jam 9 pagi. Baik, itu saja penyampaian dari kami. Saya mewakili Gereja GB Rock Jayapura mengucapkan Happy New Year 2023. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.